STA TV, media syiar Islam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Puja dan syukur tanya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita mandum kesempatan, kesehatan, sehingga dengan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala tanya mandum bisa sama-sama tak belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah perjuangkan agama Islam, sehingga dengan sebab daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanya bisa merasakan indahnya hidup dalam agama Islam yang mulianya. Kaum muslimin dan muslimah di Pat Mantong berada, insyaallah akan kita kaji kembali kitab yang berkenaan dengan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Juga mungkin sebelum kita datang dalam pembahasannya, mungkin kita sampaikan bacaan yang berkenaan dengan keutamaan bulan Zulhijjah. Mengingat bahawa kita berada di akhir bulan Zulqa'dah, mungkin sekitar satu pekan atau pada murad itu kita akan datang dalam bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah yang merupakan bulan yang sangat luar biasa. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan segala amalan kebaikan-kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari sepanjang tahun dari Muharram sampai Zulhijjah dalam titunya hana orang yang paling mulia apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti juga termasuk melewati bulan Ramadan. Tidak ada hari sepanjang tahun amal-amal kebaikan yang lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan pada hari-hari 10 hurufnya, yaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, maka kelih sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah juga amal-amal di bulan Zulhijjahnya juga bisa mengalahkan pahala jihad, wahai Rasulullah? Maksudnya pun Nabi sampaikan hana amal sepanjang tahun yang lebih Allah cintai dan lebih afdal melainkan di 10 awal Zulhijjahnya. Artinya takkan subhanallah 3 lebih baik daripada pahala jihad. Kita baca Al-Quran 3 ayat lebih baik daripada pahala jihad. Kita berzikir 3 subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar lebih baik daripada pahala jihad. Dan sedekah 1000 rupiah lebih baik daripada pahala jihad. Pahala jihad dia boleh lain. Maka ketika sampaikan lainnya sahabat dan wahai Rasulullah, apakah juga amalan bulan Zulhijjahnya bisa mengalahkan pahala jihad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Juga jihad fi sabilillah akan bisa mengalahkan amal di bulan Zulhijjahnya. Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang getubit dengan harta. Dalam artian apa? Getubit dengan pengro berjihad. Kemudian dengan harta, dengan jiwa. Falam yarji' min dzalika bi syai'. Ketika ilmu perang, harta habis, kemudian roh juga mati syahid. Sempat lagi gampang. Jika orang kondisi leganyan, maka baru bisa mengalahkan pahala-pahala amal kebaikan sekecil apapun di bulan Zulhijjah. Nah, muncul pertanyaan. Dalam hadis lain disebutkan afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr. Sebaik-baik hari dunia merupakan hari 10 awal Zulhijjah. Berarti juga lebih utama daripada Ramadan. Nah, jika muncul pertanyaan, toh lebih utama amalan di awal Zulhijjah dengan Ramadan. Intinya Ramadan yang sekalian bulan yang sangat mulia. Nah, Allah khususkan bahkan kebutuhan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Tapi dalam hadis pun Nabi sampaikan tidak ada hari sepanjang tahun. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, 10 awal Zulhijjah yang lebih utama kita beramal daripada 10 awal Ramadan.
nanti 10 pertengahan Zulhijjah, 10 awal dan 10 pertengahan Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah juga matang lebih utama 10 awal Zulhijjah. Adapun 10 akhir Ramadan dengan 10 awal Zulhijjah, para ulama membagi pembahasan. Jika siang hari yang lebih utama amal-amal di bulan Zulhijjah. Bahkan karena tergabungkan malum amal lainnya. Nak amal haji, nak amal kurban, ummahatul ibadah. Mandum induk-induk ibadahnya tergabung dalam 10 awal Zulhijjah. Puasa Arafah lam. Dan berbagai macam keutamaan lain. Mandum kumpul di 10 awal Zulhijjah. Tapi adapun malam, maka disebutkan lebih baik malam 10 akhir Ramadan. Bahkan karena malam 10 akhir Ramadan, nah malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita manfaatkan kesempatan kepadanya jika hendak bulan Zulhijjah untuk kita maksimalkan ibadah. Terkhusus diperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, takbir di awal-awal 10 Zulhijjah. Dari awal sampai raya boleh takbir. Bahkan sebutkan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila al-aswaq wa ila turuqat yukabbirani fayukabbirun nas bitakbirhima. Yang sahabat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah nya ketika datang dari awal Zulhijjah nya jalan-jalan ke pasar-pasar bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Boleh takbir. Takbir secara umum. Dari awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Maka ketika tubid sahabatnya, maka sahabat-sahabat yang lain kemudian juga ikut tubid dan bertakbir bersama mereka. Bahkan tubid untuk bertakbir untuk menampakkan kepada manusia bahawa takbir di awal Zulhijjahnya merupakan sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan oleh manusia. Nah, kemudian tak perlu puasa, terkhusus puasa minimal puasa di hari Tasu'a dan berpuasa di hari Arafah. Di hari Arafah. Kemudian jemaah sekalian, insyaallah lanjutkan kembali baca pembahasan tanya yang berkenaan dengan sunnah-sunnah harian. Di pertemuan baru akan saya sebutkan beberapa sunnah yang berkenaan dengan sunnah-sunnah sebelum subuh, itu dari semenjak bangun tidur sampai masuk waktu subuh. Kemudian kita bahas sunnah-sunnah yang berkenaan dengan wudu. Sunnah-sunnah ketika wudu. Jadi wudunya di antara amal yang luar biasa besar pahala haji. Nanti akan sebutkan beberapa hadis, dan sebutkan juga beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan wudu. Jadi ketika berwudu, kita harus perhatikan yang rukun nilai. Rukun wudunya nambah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak atau berniat untuk melaksanakan salat. Ini sebutkan oleh para ulama idza qumtum ila shalah. Jika kalian ingin melaksanakan salat, nya niat. Yang rukun pertama, niat. Faghsilu wujuhakum. Maka cucilah wajah kalian. Rukun yang kedua, mencuci wajah. Wa arjulakum wa amsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai ke siku. Tangan sampai ke siku. Ini rukun yang kelima. Rukun yang keempat, wamsahu bi ru'usikum, basuhlah kepala kalian. Mandum tiga dari liku kemudian sampai ke belakang, balik ke dalam, langsung tamu lang linyum. Hanya praktek yang sering praktek oleh Nabi SAW. Kemudian yang rukun yang kelima adalah wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kaki sampai ke mata kaki. Yang keenam, tertib. Jadi harus berurutan antara rukun-rukun munah. Jadi ketika kurung tabah rukun munah dalam wudunya hansa wudu tidak urung. Nah, baru kita bahas yang berkenaan dengan sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama as-siwak. Siwak. Nah, orang mungkin kalau kita bahas sekilas tentang siwak, di antara keutamaan siwak yang disampaikan oleh Nabi SAW, as-siwak mathharatul lil fam, mardatul lirrabb. Siwaknya akan membersihkan mulut dan juga akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pakon jemaah sekalian, karena disebut dalam hadis innallaha jamil
yuhibbul jamal. Allahnya indah dan menyukai keindahan. Jadi seorang muslim harus identik udip dengan keindahan, dengan kebersihan. Lagi sampaikan oleh Nabi SAW, at-tuhur syatrul iman. Kebersihannya merupakan atau kesucian merupakan setengah daripada iman. Jadi siwak wadzalika qabla al-bid'i bil wudu' atau qabla al-madmadah, wa hadha huwa al-mawdu' ath-thani alladhi yusannu fihi as-siwak. Wa taqaddama الموضوع الأول فيسن لمن أراد الوضوء أن يستاك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. Jadi siwak disunahkan pada dua tempat ketika hendak berwudu. Bisa siwak sebelum wudu, jadi sebelum bismillah, sebelum meniatkan wudu, siwak ilaih. Atau bersiwak ketika hendak berkumur-kumur, pertama ilabah, kumur-kumur, siwak ilaih. Ini dua buah cara untuk orang bisa bersiwak. Nah, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pegang Nabi SAW, seandainya tidak memberatkan umat lun, maka akan perintahkan mereka bersiwak pada setiap berwudu. Jadi titik berwudu perintahkan bersiwak. Fakon Nabi hana wajibkan, hana perintahkan bersiwak. Ya nanti Allah wajib bersiwak. Ini juga di antara bentuk sayang Nabi SAW kepada kitanya. Nabi tetap melihat maslahat pada umat. Bahkan dalam salat tarawih, Nabi cuma 5 malam YouTube untuk salat tarawih. Sehingga orang kau berkumpul. Sehingga Nabi sampaikan lu halalun dubit. Agar Allah wajib salatnya untuk urun roh. Sehingga Nabi hendak tubit. Menancit watai kurbun. Kurbun Nabi SAW sampai ke kurbun dengan kambing. Sering ke kurbun dengan kambing. Pakon lagi kan? Yang sebagai bentuk sayang kepada umat. Agar umat bisa mengikuti Nabi dengan sempurna. Ya seandainya Nabi SAW ke kurbun dengan unta tabah sidra, maka cukup sedikit. Bacut tak orang yang mampu untuk ikut sunnah Nabi SAW dalam hal kurbunnya. Wali hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna nu'iddu lahu siwakahu wa tuhurahu fayab'athuhu Allah ma syaa an yab'athahu min al-lail fayatasawwak wa yatawadda wa yusalli. Dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu dari Imam Hakim sampaikan bahwa beliau mengatakan kamu akan persiapkan siwak Nabi SAW dan juga air untuk Nabi SAW berwudu. Maka ketika malam hari Allah utus yang Allah sukai. Maka kemudian Nabi SAW bersiwak, kemudian berwudu dan kemudian Nabi salat. Jadi ketika berwudu disunahkan yang pertama bersiwak. Yang kedua, sunnah yang kedua at-tasmiyah. Membaca bismillah. Sebelum wudu baca ila bismillah. Baik langsung dapur dikran yang sekalian. Yang harus kita perhatikan adab-adabnya. Adab-adab ketika berwudunya sangat berkaitan dengan khusyuk salat. Jadi ketika sebelum kita berwudu langsung baca dengan bismillah. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berpegang Nabi SAW, la wudu'a, tidak sah wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Tidak sah wudu bagi yang tidak membaca bismillah. Hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Contoh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan Ibnu Qattan. Dan juga Imam Ahmad rahimahullahu taala. Adapun sebagian ulama mengatakan hadisnya sahih, hadisnya hasan. Hasan bijami' turuq. Hasan dengan kumpulkan madum jalur riwayat hadisnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, yang lagi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi jemaah sekalian, dari hadisnya muncullah dua hukum, dua pendapat ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa membaca bismillah ketika berwudunya sunnah. Baca bismillah ketika berwudunya merupakan sunnah. Adapun sebagian ulama, lagi Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa membaca bismillahnya wajib. Baca bismillah sebelum berwudu wajib. Dalil itu hadis bunuh. Maka yang paling hati-hati ketika lagi disampaikan bahwa ketika perbedaan pendapat di antara para ulama, maka ada cok
yang paling hati-hati. Jika ada pendapat yang mengatakan wajib dan juga ada pendapat yang mengatakan sunnah, maka yang lebih aman tak amalkan. Yang seandainya pendapat yang wajib betul dan yang aman. Atau sebaliknya juga jika pendapat yang sunnahnya betul juga ada yang aman, pakon kata amalkan. Tak amalkan. Jadi baik tua baca bismillah sebelum berwudu. Jika baca bismillah atau jika baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika lu baca bismillah, langsung mulai wudu. Jadi bunuh kalau sebutkan rukun wudu. Sunnah. Yang kepul bunuh siwak, yang kedua baca bismillah. Yang kelima ghuslul kaffain salasan. Yang kelima mencuci telapak tangan lehego. Jadi yang maksud telapak tangannya pergelangan tangan. Di hadis Utsman radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'a bi wudu'in fatawadda fa ghassala kaffaihi 3 marrat. Yang disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Utsman. Jadi hadis wudu'nya jemaah sekalian, dua buah hadis yang paling sempurna. Tabu hadis Utsman, tabu hadis Usamah bin Zaid. Ini hadis yang paling sempurna dalam bahas tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika dalam hadis Utsman sampaikan Nabi wudu dalam tabuh tempat, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngecok ibnu gerah telapak tangan beliau sebanyak tiga kali. Nah, jadi hukum sunnah. Walaupun jadi kadang-kadang yang mengkarat bacut, maka ketika mungkin mengkarat hamra merah telapak jaro, ada pula dalam kondisi masjid di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Dalam kondisi mungkin orang cukup ramai sehingga mungkin kita wudu dengan izam-zam bacut. Mungkin tarah madum anggota wudu. Maka boleh tarah montong yang rukun-rukun, adapun yang sunnah pun ketika tinggalkan pun tetap sah wudu. Walaupun yang sempurna adalah melakukan mandum yang kali dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang ketika berwudu at-tayammunu fi ghuslil yadain wal qadamain. Sunnah yang mendahulukan anggota yang kanan ketika gerah jaro dan juga gerah dua kaki. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan jamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau galak ketika gemulai sesuatu, maka gemulai dengan anggota yang kanan. Ketika beliau pakai tilap, gemulai dengan kaki belah nin. Ketika segok Nabi gecok sisi yang belah nin. Kemudian juga ketika berwudu atau mandi, juga beliau gemulai dengan anggota yang paling kanan. Wa fi sya'nihi kulli, dan pada setiap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kaidah para ulama. Kaidah para ulama sebutkan setiap hal-hal yang baiknya gemulai dengan yang anggota yang kanan. Dilakukan dengan anggota yang kanan. Contoh, orang dalam masjid. Orang ketika ingin dalam masjid, masjidnya mulia, maka tamulah ngakinin. Ketika ingin dapat juh makanan atau dapat mushaf Al-Quran, maka tak pakai jaronin. Bahkan kemuliaan. Lapun sebalik hal-hal yang buruk pasti gedahulukan dengan yang kiri. Contoh dalam WC adab tak mau akiwi. Bahkan karena WC kau tempat yang baik. Nancit orang ketika ingin gepegli hajat, mungkin gerah atau gerah maka gunakan tangan kiri. Bahkan karena yang kon sebuah hal yang mulia. Maka ada ingat puno setiap yang baik yang mulai dengan yang kanan, setiap yang buruk gunakan anggota yang paling kiri. Wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dari Abu Daud, Nabi mengatakan jika urun-doa berwudu maka mulailah dengan anggota kanan kalian. Yang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara adab dan sunnah. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah la khilafa baina ahli al-'ilm fima 'alimna fi istihbabil bida'ah bil yumna. Berkala Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, pengahalan beliau, hanya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang disunnahkan memulai berwudu dengan anggota-anggota yang paling kanan. Jadinya adabnya harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang kelima, al-bida'ah bil madmadah wal istinsyaq. Kelima, memulai wudu bunuh juga dengan berkumur-kumur dan istinsyaq. Berkumur-kumur ya maaf sekalian, dengan istinsyaq ini di antara sunnah ketika wudu. Sebagian ulama mengatakan wajib. Maka yang paling hati-hati tak amalkan. Dia sampaikan ketika beda pendapat di antara para ulama, jika pendapat bunuh sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib, maka lakukan. Seandainya pendapat wajib betul, tanya aman. Dan seandainya pendapat sunnah betul juga, tanya aman dan menumpuak pahala. Nantinya seandainya dua pendapat, tabah mengatakan makruh, tabah mengatakan haram. Ini perbedaan pendapat yang berkenaan dengan larangan. Ketika perbedaan pendapat yang berkenaan dengan larangan, maka tinggalkan. Ya, seandainya pendapat makruh betul, adanya menumpuak pahala, tinggalkan yang makruh. Ketika pendapat yang haram bunuh betul, tanya tinggalkan juga aman, Jadi li hadis Utsman radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, famadmada wastansara thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Fa in akhara al-madmada wal istinshaq ba'da al-ghusl al-wajh jaz. Jadi disebutkan berkumur-kumur dan juga istinsyaq, tamu'i lam hidung. Ini cara aja mas kalian. Syarah aja disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini dengan cara an tuharrik al-ma' biquwwah wa taj'alahu yasilu kull al-fam wal mubalagha fi al-istinshaq an yajzibahu binafsin qawi. Maka pengalir Syekh Utsaimin rahimahullah taala, cara berkumur-kumur adalah dengan tamang ilabah, kemudian gegerakkan dengan kuat. Ilam abah huno gegerakkan dengan kuat agar itamam melamandum abahnya sehingga bau mulutnya gadah. Jadi itamam melamandum sisi abah. Yang mubalaghah fil madmadah. Nanti ketika istinsyaqnya tamam ila hidung. Jadi na madmadah, na istinsyaq, na istinsar. Madmadahnya berkumur-kumur. Istinsyaq tahirub'i dan tamam ila hidung. Sedangkan istinsar nya taca ila hidung tak tubid. Nya mandum ge anjurkan dan gesunnahkan. Mandum anjurkan dan gesunnahkan. Kemudian yang keenam, al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq li ghairi shaim. Sunnah yang keenam adalah berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan juga istinsyaq, tamu ilam hidung, kecuali orang yang berpuasa. Beda yang kelima yang keenam. Yang kelima memulai dengan kumur-kumur dan juga istinsyaq, tamu ilam hidung. Sedangkan yang keenam berlebih-lebihan. Jadi tidak tamu ilam abah atau tamu ilam hidung, betul-betul tamu secara berlebihan. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Bahkan orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa jamaah sekalian, ketika hirup tiga dalam hidung, nya tiba-tiba itamu dalam hidung, sehingga itamu dalam tubuh, nya batal puasa. Karena hidung, lubang hidung dengan rongga dalamnya saling berhubungan. Beda dengan gelinyung. Gelinyung hanya berhubungan rongga aja. Sehingga nya mau hilang gelinyung hanya membuat puasa batal. Adapun mata, nya beda-beda orang. Ketika tabuh ubat mata, kadang sebagai orangnya terasa ketika tabuh ubat mata kita mau dalam tenggorokan. Lu merasa, lu kadang-kadang lu buh ubat mata, lu rasa emang kita mau dalam. Nya batal puasa. Tapi bagi sebagian orang hana. Beda dengan hidungnya, hidung mandung urung lagi ya. Baik. Li hadis Luqat bin Sabrah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu asbighul wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Nabi perintahkan dalam hadis asbighul wudu, sempurnakanlah wudu. Arti asbighul wudunya sempurnakan wudu lagi penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul hudum i. Kemudian coba gerak-gerakkan di antara jari-jari. Dan juga wabalik fil istinsyaq, dan berlebih-lebihanlah ketika istinsyaq. Tamam ila hidung, kecuali dalam kondisi berpuasa. Apakah dengan kondisi berpuasa? Karena saya sebutkan kondisi orang berpuasanya bisa tamam ilam hidung batu puasa. Sehingga untuk bab hati-hati. Tapi yang selain puasa ataupun di malam hari dalam bulan puasa atau balik buka
puasa sunnah, hanya ada masalah. Tak mau iba habis-habis dalam hidung. Dari segi medis pun sehat je mas kalian. Jika orang gecok tarik dalam hidung istinsyak, maka mungkin penyakit-penyakit ataupun lendir-lendir dalam hidung lainnya bisa hilang mandum, bisa gaduh. Yang di antara hikmah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah isbaghul wudu, perintah menyempurnakan wudu. Ini juga keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyata perhatikan dengan bagus agar jid termotivasi bagi dirinya untuk senantiasa tak berwudu dengan sempurna dalam setiap kondisi. Wa yadullu alaihi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihil khataya wa yarfa'uhu bid darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan para sahabat bercerita oleh Abu Hurairah. Maka Nabi tanya para sahabat, apakah Rundro mau ulun sampaikan amal-amal yang bisa menghapuskan kesalahan dan mengangkat derajat? Maka sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, kamu mohon ya Rasulullah. Sampaikanlah kira-kira apa amal yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kasratul khuta ila al-masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan amal munannal heboh. Yang pertama isbaghul wudu 'ala al-makarih. Menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, kondisi yang dibenci. Kiban maksud kondisi yang dibenci atau kondisi sulit? Disebutkan oleh Syekhna ka'an yakuna al-ma' baridan fi syita laysa 'indahu ghair. Di antara kondisi sulit tanya dalam sedang dalam daerah yang lupi di musim lupi, lupi ya masalahnya. Nya cukup ada wudu. Jadi ketika Ramadan lalu sempat lonjak Turki, Istanbul. Rata-rata masjid beda dengan masjid di Arab. Jadi masjid musim dingin hana penghangat. Masjid dingin. Nah, maka dalam kondisi sulit lagi ketika rasa sempurnakan wudu, nya pahala haji lebih raya. Pahala haji raya dan sebutkan dalam hadis kuno, amalnya bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Atau sebaliknya, au harran fi shaif laysa 'indahu ghairu. Atau dalam kondisi musim panas. Yang cukup tu kamu pernah dari Yaman ketika dari Yaman ke umrah ke Arab Saudi. Yang musim panas roh sampai 40 derajat. Piyuhlah bak sebagian masjid berwudu. Subhanallah je pokok Indomie. Tak rebuh bermana masak. Tadi. Makanya mampu tak sempurnakan wudu dalam kondisi suum lagi kan. Nyatanya akan mendapatkan ampunan Allah benar dan juga mengangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kedua, waqasatul khuta' al masajid, dan memperbanyakkan melangkahkan kaki ke masjid. Yang umum bagi orang agam dan bagi orang awam. Contoh mungkin ibu-ibu ingin jak kajian. Setiap langkah gitu pahala. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Hurairah. Ketika orang tubid la yuridu illa shalah, la yanhuzu illa shalah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah ketubid untuk solat. Kalau berwuduk di rumah ketubid untuk solat. Setiap langkah orangnya angkat sabah derajat, kemudian gepampun sabah dosa. Bayangkan jika dari rumah hanya sampai masjid na terbebas langkah, padum pahalanya. Kalau mungkin sabah langkah kelipat dengan akal Allah 10 kebaikan. Pampun 30 boh dosa. Nanti watewa. Jadi tak perbanyakkan langkahkan kaki ke masjid untuk solat secara berjamaah dan juga untuk hadiri kajian-kajian ilmu. Wa intidharus shalah ba'da shalah, dan menunggu solat setelah solat berikutnya. Contoh maghrib na pengajian. Tadu dari maghrib ba masjid dalam pengajian taprah itama wa isya. Yang sebutkan tadu pun dari maghrib sampai isya yang akan menghapuskan kesalahan dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doakan oleh malaikat, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampun urunyo, ya Allah rahmati urunyo dan terima taubatnya. Fadzalikumur ribat. Bukan nabinya merupakan ribat. Kemudian sunnah yang ketujuh al-madmadah wal istinsyaq min kaffin wahidah. Sunnah yang ketujuh berkumur-kumur dan istinsyak tamau ilam hidung dengan satu jaro.
dengan sekaligus. Jadi hendak terpisah. Contoh je mak sekalian, tak coi tabuh dalam telapak jaro, langsung tak sebagian dapat salabah, sebagian tak hirup dalam hidung. Jadi sekaligus. Jadi sekaligus dalam abah sebagian tak dalam hidung, kemudian dapat tubik kembali. Sunnah je lah ketika berwudu. Jadi perkenan kon gecoi kumur dalam abah, bala yang gebuang cok dalam dalam hidung. Kon terpisah tapi langsung. Langsung. Yang sebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastanshaqa min kaffin wahidah. Fa fa'ala dhalika thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam gecok dalam jara beliau, kemudian kumur-kumur dan juga istinsyak dalam ilam hidung dengan satu telapak tangan langsung. Nabi lakukan lagi yang selama lego. Jadi pertanyaan itu, apakah boleh terpisah? Tak kumur-kumur ilai, kemudian dah buang tak cok baru, tak istinsyak tu boleh. Tapi yang sempurna lagi praktek Nabi bunuh. Kemudian sunnah yang ke-8, fi mashir ra' tusannu sifah al-masnunah. Ketika sunnah yang ke-8 disunnahkan melakukan dengan cara yang kali dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencuci kepala, membasuh kepala, nya gerah tabah ulai jemaah sekalian. Nah, walaupun memangnya beda pendapat di antara para ulama. Dalam mazhab Syafi'i boleh walaupun orang cok ibacut gerah lene mentang kenang. Nya sah wudu. Dalam mazhab Hanafi nya sebagian kepala. Seperempat atau setengah kepala. Lagi yang mentang. Tapi dalam mazhab Hambali dan Maliki nya wajib seluruh kepala. Jadi lebih hati-hati dah berwuduk lagi nya. Karena praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi nya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwuduk sebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, bada abi muqaddim ra'si thumma dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma hatta raja'a ila makan alladhi bada'a min. Nabi ketika gerah ulai, yang Nabi gecoi mulai dari ulai liku gemeh mandua belah jaro sampai ke tengkuk belakang. Belanya berbalik ukelam, langsung Nabi masukkan jari telunjuk dalam gelinyung dan ibu jari di luar, bersihkan di bagian luar gelinyung. Nya sifat yang praktekkan Nabi SAW ketika membasuh kepala. Dah pakai cara mana saja? Dah pakai cara lain lagi dalam mazhab Syafi'i atau lah sebagian lagi dalam mazhab Hanafi boleh. Tapi yang paling sempurna terlakukan lagi yang kali dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih sempurna, lebih pahala insyaallah. Dan lebih aman karena sebagai ulama sampaikan yang wajib. Sampaikan cara lainnya merupakan kewajiban. Kemudian dua buah tu mungkin dah habis juga. Yang ke-10 at-taslis fi ghusl al-a'dha. Sunnah yang ke-10 adalah mencuci setiap anggota wudu 3 kali. Lego mandum, nya sunnah. Jadi sunnah je lego. Nya 3 wajib. Contoh mungkin orang berwudu. Nya 3 yang wajib itu 3. Contoh orang buru-buru gerah jaro 3 atau gerah muka 3. Cukup hanya katruh ba wajah, katruh ba jaro. Cukup 3. 3-nya wajib. Tapi yang sunnah lego. Maka yang paling sempurna tak lakukan lego, bahkan wajib merumpok, sunnah juga merumpok. Wa yadullu alaih ma thabata 'inda al-Bukhari rahimallahu ta'ala min hadis Ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda marratan. Jadi disampaikan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas, Nabi pernah berwudu sekali-sekali. Mandum anggota wudu gerah 3 go. Dalam hadis lain disebutkan Nabi pernah gerah anna Nabi tawadda marratain. Dalam hadis Ibnu Abbas Abdullah bin Zaid, Nabi berwudu 2 go. Gerah jaro dari gerah telapak jaro wago, kumur wago, ramuka wago, jaro sampai siku 2 go. Kemudian juga kaki sampai mata kaki 2 go. Jid 3, jid 2 go. Tapi yang paling sempurna lego. Bahkan karenanya disebutkan dalam hadis Utsman. Hadis Utsman yang sangat sempurna. Mandum lego gerah kecuali boleh. Jadi yang dah praktekkan wudu lah. Jadi dah mungkin dah khulasah ataupun dah berikan intisari yang ringkas tentang wudu Nabi SAW.
Nabi SAW ketika berwudu baca bismillah. Kemudian gerah jaro sampai pergelangan tangan, lego gerah jaro. Kemudian kumur-kumur sekaligus dengan istinsyak, lego. Kemudian basuh wajah juga lego. Yang ken wajah jemaah sekalian, min manabiti syi'ar ila adzaqan. Yang ken wajah dari tempat di muhu sampai ke dagu. Yang tanya ke raceh sampai keng. Kemudian dari gelinyung telinga kanan sampai gelinyung belahui. Hanya madum wajah. Yang harus kena madum ketika berwudu. Lego. Kemudian Nabi juga berwudu gerah jaro sampai ke siku, lego. Belahui lego, belahaning lego. Kecuali ketika basuh kepala. Basuh kepala cuma 3. Nabi cuma gerah 3. Jadi mulai dari ke sampai terus likut, balik ke dalam, langsung masukkan tangan ke telinganya. Nabi lakukan maratan wahidah, cuma sekali. Kemudian Nabi gerah kaki selama lego. Hanya sifat wudu yang paling sempurna. Gekele Utsman, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhaddithu fihi ma nafsuhu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Gepegale Utsman, lu melihat Nabi berwudu laginya. Kemudian Nabi ketika selesai berwudu laginya, Nabi sampaikan, so yang berwudu lagi wudu lunyo alilat madum lego pun kecuali ule. Kemudian solat sunnah 2 rakaat. Sunnah wudu ataupun sunnah lain berjin, sunnah duha ataupun sunnah. Saat sunnah 2 rakaat, maka Allah akan pampun dosa-dosa yang berlalu. Akan pampun dosa-dosa yang telah lalu. Nyata wudu lagi pun tiga-tiga jisi, tapi hanya merumpak keutamaan hadisnya. Jadi berwudu lego jemaah sekalian. Yang paling sempurna. Adapun lebih sempurna tak makan sunnah, tak le dah lakukan contoh ji dengan berwudu lego mandum, tarah mandum anggota wudu selama lego. Tapi kadang-kadang juga tak berwudu dengan sekali-sekali. Tarah mandum anggota sekali-sekali. Atau kadang-kadang darah mandum anggota 2 kali. Bahkan agar lebih sempurna dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sunnah wudu yang terakhir, ad-du'a al-warid ba'da wudu. Bala ta wudu taraki buno dan menghadap arah kiblat, tak berdoa setelah wudu. Doa setelah wudu. Hanya cukup le pahala je. Jadi pun doa je, syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh aw fayusbigh al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayha sya." Nabi sampaikan dalam hadis, jika ada di antara orang yang berwudu kemudian menyempurnakan wudu, kemudian setelah wudu membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam sebagian lafal dan tambahan Allahumma ja'alni minat tawabin. Maka disebutkan akan dibukakan 8 buah pintu surga. Dan orang yang baca doa setelah wudu maka bisa masuk ke surga dari 8 buah pintu yang paling galak. Jadi pintu surga jemaah sekalian yang berbeda-beda. Nah, orang tak mau surga rak pintu solat. Nya orang le solat akan tak mau surga rak pintu solat. Nya orang le puasa akan tak mau surga rak pintu royan. Nya orang le sedekah akan tak mau dalam surga rak pintu sedekah. Tapi orang yang baca doa bunuh 8 buah pintu surga dibuka oleh Allah, terserah dalam pintu toh yang ingin gak nyantamong. Jadi pakan lihat keutamaan doanya karena terkandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw ma jaa fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, man tawadda fa faragha min wudu'ihi fa qala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik taba'a Allahu 'alaiha bi tabi'. Thumma rufi'at tahta al-'arsh falam tuksir ila yaumil qiyamah. Maka sebutkanlah hadis tadi, orang barang siapa yang selesai berwudu kemudian gekeun doa. Doa ni doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Allah akan cetak untuk orangnya sabah khatim, sabah tanda atau cincin. Kemudian diangkat di bawah arasy dan tidak akan patah atau tidak akan hancur sampai hari kiamat.
Hanya keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang berwudu kemudian baca doa setelah wudu. Nah, mungkin insyaAllah dalam pertemuan uku sebelum kita bahas bab lain, kita akan bahas tentang keutamaan wudu. Jadi keutamaan wudunya luar biasa le. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan man tawadda'a fa ahsana wudu kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudu, maka akan ditubit mandum dosa-dosa dari tubuh dunia sampai dosa bunuh ditubit dari muyub uke. Jadi jamaah sekalian, orang ketika sampai kalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika berwudu gerah jaro maka dosa bak jaro berguguran sampai tetesan i terakhir. Ketika gerah kumur-kumur dosa bak abah tubit. Ketika gerah wajah dosa bak muka, dosa bak mata tubit berguguran mandum. Nanti mandum ketika gebasuh mandum anggota wudu, nya dosa urutnya akan berguguran. Maka tak perbanyakkan yang ingin dalam 50 jam udip tanya bersih daripada dosa-dosa, maka jaga wudu. Ketika akan batu wudu, berwudu kembali. Batu dalam wudu, wudu kembali. Hanya mungkin amal yang berat, tapi ketika mampu jaga, tanya insyaAllah bisa mendapatkan keutamaannya. Bahkan Nabi SAW pernah mendengar suara telapak kaki Bilal dalam surga. Padahal sahabat Bilal bin Rabah dia mentang udip kalau meninggal. Maka Nabi tanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amal yang kau lakukan sehingga engkau mendengar suara telapak sendalmu di dalam surga? Maka pegahlah Bilal, ya Rasulullah, tidaklah lun berhadas kecuali lun berwudu, dan setelah berwudu lun salat sunnah 2 rakaat. Ketika batu wudu lah berwudu kembali, kemudian salat sunnah kembali 2 rakaat. Lagi-laginya nyutip bro, sehingga orangnya bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pembahasan orangnya bisa saya sampaikan berkenaan dengan sunnah-sunnah wudu, semoga diamalkan dan bisa jadi ilmu tambahan dan juga amal tambahan dalam kehidupan sehari-harinya. Semua kebaikan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang datang daripada lun sendiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.